Pak Bari sudah siap, Pak? Assalamualaikum, Pak Bari. Pak Bari ada di SMA 1 ini, Pak. Oh, di SMA 1, siap sudah, Bu? Iya, soalnya penandatanganan KTSP. Oh, begitu. Oke, jadi beliau sudah monggo panjenengan mulai saja itu di WA. Oh, begitu. Jadi sebabnya ada sambutan beliau. Kalau gitu Pak bawa aja dulu. Maaf Pak, ini saya masih di SMA rapat di SMA 1, soalnya mulai tadi jam 10 sudah mulai rapatnya. Oh, ada KKS tadi, nggih. Iya, KKS. Iya. Oke, sampun Pak, dimulai aja. Nanti kalau mungkin bisa mendengarkan, ya kita beri kesempatan. Kalau mungkin nanti beliaunya masih sibuk, maka kita lewati dulu. Oke, monggo Pak, dimulai. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak PJB Matematika Kabupaten Jember, kemudian Pak Subowo sebagai Ketua MPMP Matematika Kabupaten Jember, Bapak-bapak, ibu-ibu peserta MPMP yang saat ini mengikuti daring pada siang hari ini. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan hidayahnya. Kita sekalian masih diberikan kekuatan, keimanan, terutama yang khususnya kita yang beragama Islam di posisi 3G. Selamat kita, alhamdulillah. Semoga apa yang kita laksanakan ini semuanya karena ridha Allah di majlis yang penuh barokah ini, dan semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliau kita sekalian hidup dalam iman dan Islam sekarang ini. Baik Bapak Ibu sekalian, adapun siang hari ini susunan acara itu ada sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, ini acara inti yaitu pembukaan. Yang kedua sambutan Bapak PJB. Ya, kalau memang nanti tidak bisa beliau menyampaikan, langsung nanti dirangkap oleh Bapak Subowo selaku Ketua MPMP Matematika Kabupaten Jember. Mungkin ada beberapa informasi yang perlu nanti beliau sampaikan. Kemudian yang ketiga, langsung kita tutup acara seremonial ini dengan membaca doa. Kami mohon dengan hormat seperti biasa Bapak Handoko Hadi untuk memimpin doa. Nanti beliau nanti akan memimpin doa. Kemudian setelah itu kita lanjutkan penyampaian materi inti. Ada dua materi inti yang nanti akan disampaikan dalam pertemuan MGMP pada siang hari ini, yaitu yang nanti akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Andes Saiful Rahman MBD, kemudian AKM, Assessment Kompetensi Minimal, ini oleh-oleh dari Ibu Ani Susi yang telah mengikuti diklat AKM di Surabaya. Beliau nanti akan menyampaikan diseminasi tentang Assessment Kompetensi Minimal. Ini sangat penting bagi kita untuk kedepannya bagaimana apa sih Assessment Kompetensi Minimal itu. Ya, sampai saat ini saya pun masih sebenarnya tahu, tapi secara keseluruhan saya masih ragu. Nah, untuk itulah Bapak Ibu, mungkin Bu Ani nanti akan menyampaikan diseminasi tentang AKM ini. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian seluruh rangkaian acara yang akan kita ikuti pada siang hari ini. Baik, marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara yang kedua, sambutan Ketua MPMP Matematika Kabupaten Jember kepada Bapak Dr. Andes Subowo, MPD, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Eko, Sekretaris MPMP Matematika Kabupaten Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak penanggung jawab, Bapak PJB, Dr. Andes Hadi Subari MPD. Yang kami hormati pengurus MGMP Matematika Kabupaten Jember, juga yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu guru yang selalu semangat tetap mengikuti kegiatan MGMP. Pada kesempatan ini MGMP Matematika sudah sesuai dengan pelaksanaannya. Mudah-mudahan pada
siang hari ini kita masih tetap diberi kesehatan. Lagi-lagi yang utama dan pertama adalah kesehatan. Sehingga kesehatan ini perlu dijaga karena khususnya daerah Jember itu masih dalam kondisi pandemi COVID secara umum, bahkan di Indonesia maupun seluruh dunia juga demikian. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini tanggal 25 November 2020, pelaksanaan MGMP bertepatan dengan Hari Guru Nasional tahun 2020 yang ke-25. Adapun tema dari kegiatan Hari Guru atau ulang tahun Guru Nasional ini adalah bangkitkan semangat dan mewujudkan merdeka belajar. Kita tetap menggunakan protokol kesehatan karena dalam kegiatan atau perayaan Hari Guru ini ya mungkin ada beberapa yang melaksanakan di sekolah masing-masing tanpa adanya kegiatan seremonial secara keseluruhan. Di samping itu saya juga mengucapkan selamat kepada salah satu anggota MGMP yang kemarin sudah terjaring dalam pemilihan cakup calon kepala sekolah. Insya Allah kalau tidak salah Bapak Sandi Swandi ini juga sebagai pengurus MGMP yang mana beliau sudah masuk nominasi seleksi administrasi calon kepala sekolah. Kita berharap mudah-mudahan ini kalau tidak salah, kalau mungkin nanti ada yang lainnya ya mohon maaf, yang saya tahu ada satu anggota yang terjaring atau masuk dalam calon kepala sekolah. Mudah-mudahan untuk tahap berikutnya lolos sampai nanti diangkat menjadi kepala sekolah dari warga matematika. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak banyak yang saya sampaikan. Yang pertama untuk kegiatan belajar mengajar ini adalah ujung dari kegiatan di semester ganjil. Mungkin ada sekolah yang sudah melaksanakan ujian penilaian atau penilaian akhir semester. Ada juga yang masih belum. Oleh karena itu konsentrasi Bapak Ibu adalah mengawal anak-anak supaya bisa mengikuti kegiatan akhir semester ini dengan baik. Apabila nanti ada kendala-kendala mohon disikapi dengan bijaksana agar anak itu tetap bisa kita kontrol baik itu dalam sistem penilaiannya karena di masa pandemi COVID. Kemudian untuk melangkah di semester genap, saya membaca dari surat edaran maupun panduan SK bersama 4 menteri yaitu Mendikbud, kemudian Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri memang ada perintah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Tetapi dari panduan yang ada untuk pembelajaran di semester genap, kalau saya baca sekilas, itu harus melalui pengawasan yang begitu ketat. Dan juga harus melalui izin dari kepala daerah, pendidikan, kemudian kepala sekolah maupun orang tua. Namun demikian ya kita berharap juga bisa untuk menjalaninya bisa masuk tatap muka. Tetapi kita harus berhati-hati juga dalam melaksanakan tatap muka, harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Itu pun tidak semuanya mungkin separuh masuk, separuh masih belajar di rumah. Sambil menunggu itu, yang penting kita tetap apapun bentuk pembelajaran, baik daring maupun luring, saya harapkan Bapak Ibu tetap semangat. Syukur-syukur kalau kita bisa menggunakan metode, menggunakan IT yang lebih lancar lagi. Oleh karena itu dalam kesempatan ini
saya dengan teman-teman pengurus mengusulkan materi yang akan disampaikan nanti adalah e-konten. E-konten ini adalah yang bagian pertama. Kemudian untuk bulan depan insya Allah e-booknya, jadi berbentuk bukunya, buku elektroniknya. Jadi sekarang kita hanya belajar masalah bagaimana mengisi konten, materi ke dalam suatu aplikasi yang nanti akan disampaikan oleh narasumber. Sehingga aplikasi itu baik digunakan untuk luring maupun daring itu juga sangat tepat. Oleh karena itu Bapak Ibu dimohon untuk segera nanti bisanya menyimak, apabila ada kesulitan bisa ditanyakan. Kemudian untuk yang kedua, pemateri kedua, ini saya minta untuk Bu Susi memaparkan hasil desiminasi dari AKM yang kemarin melaksanakan workshop di Surabaya, dan kemarin 2 hari yang lalu atau satu hari kemarin, hari Selasa itu sudah dilaksanakan simulasi dalam skala besar, yang mana untuk sampel yang digunakan itu 5 orang. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaan ini anak-anak juga bisa melaksanakan dengan lancar, baik itu dari segi sistemnya maupun dari segi anak-anaknya bisa melaksanakan dengan baik. Saya kira itu. Satu lagi informasi untuk penambahan pengetahuan, kami bersama pengurus MGMP Matematika kemarin sudah meluncurkan blog. Jadi kami sudah meluncurkan blog. Nanti bagian akhir yang ketiga mohon untuk Pak Kutmen menginformasikan bagaimana untuk membuka blog atau mencari informasi. Saya share, yaitu laporan MGMP mulai bulan Agustus, September, dan Oktober. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot untuk mencari undangan bulan September itu ada di mana, notulen bulan Desember ada di mana, ataupun nanti foto-foto atau bahkan video YouTube juga ada di blog itu. Jadi bagian akhir nanti sebelum ditutup Pak Kutmen memberikan penjelasan, membuka blog, mencari isi dari semua blog yang ada. Dan saya beri kesempatan Bapak Ibu yang punya ide kreatif dan inovatif bisa nanti dimasukkan ke dalam blog melalui pengurus. Pak Pengurus, Pak Bowo. Dan Bapak Ibu tetap sehat selalu dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Subowo. Saya kira ini mungkin sambutan utama untuk ada ikut mewakili beliau. Mungkin Bapak PJB tidak bisa memberikan sambutan pada saat ini ada informasi. Baik, sebelum kita melangkah ke acara berikutnya, yaitu langsung saja membaca doa kepada Bapak Andoko untuk memimpin pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-hadiniyah wa likulli niyatin salihah biridhoillah wa bisafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una indaka ala darajat wa tuballighuna sal khayat min jamil khairati fil hayati wa badal mamat.
Allahumma akhina min dhulumatil fahmi wa akrimna binuril fahmi wa taf'alina bima'rufatis. Allahumma umurana umurud dunya wal akhirat waqdi dunubana wa kafir sayyiatina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'an wa amalan muttaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban mubarakan bi fadlika wa karamika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hada jam'an marhuman waj'al musyawaratana musyawaratan nafi'an wa tafarraquna min ba'di tafarraqan ma'suman. Ya arhamar rahimin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Handoko Haji telah memimpin doa pada siang hari ini. Semoga apa yang kita doakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, acara senior sudah kita lalui. Langsung kita masuk ke acara inti pada siang hari ini, yaitu penyampaian materi. Yang pertama, sebagaimana tadi sudah kami sampaikan. Namun sebelum itu Bapak Ibu, untuk Pak Gutmen, apakah sudah direkam Pak mulai pertama tadi Pak? Sudah Pak, sudah Pak Eko, rekaman sedang berlangsung. Baik, terima kasih Pak Gutmen. Sama-sama Pak Eko. Bapak Ibu sekalian, baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, baik, sudah saatnya sekarang kita melangkah pada pembahasan materi yang pertama, yaitu tentang pemberian materi tentang e-content. Kepada beliau Bapak Dr. Andes Saiful Rahman, MPD, kami persilahkan. Monggo Pak Saiful. Nggih, makasih Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang kami hormati, wabil khusus seluruh pengurus MKMP Matematika SMA Kabupaten Jember. Syukur alhamdulillah di siang hari ini kita bertemu bertatap maya untuk belajar bersama, berkolaborasi untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik demi terciptanya pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang berkualitas untuk anak didik kita. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf sebelumnya saya tidak menyiapkan PowerPoint karena waktunya memang sangat terbatas. Sebenarnya akan kita berikan dua materi, yaitu materi konsep sama materi praktik, tetapi cukup nanti akan saya sampaikan secara lisan saja. Kalaupun nanti membutuhkan presentasi akan kami buatkan menyusul. E-content dan e-modul. Tentunya di sini sudah Bapak Ibu familiar mendengarkannya. E-modul yang biasa kita dengar itu e-modul atau modul pembelajaran khususnya yang ASN ketika kita melakukan penilaian kinerja kita sebagai ASN pastinya di sana ada yang namanya e-modul. Sebagai penilaian kita sebagai guru di dalam membuat sebuah modul pembelajaran. Pada umumnya modul-modul pembelajaran itu kita buat secara hard copy. Jadi dalam bentuk lembaran-lembaran kertas yang mohon maaf kadang dengan seiring bertambahnya waktu, jadi modul-modul yang kita buat secara hard copy itu bisa usang, bisa juga rusak, dan ya tentunya mungkin kita, waduh di mana ya nyimpannya? Nah kadang seperti itu. Nah dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini sangat memungkinkan kita modul-modul pembelajaran atau nanti kita persempit lagi di e-content, jadi materi pembelajaran itu kita kita ubah dalam bentuk elektronik, jadi digitalisasi. Sebenarnya e-content ini adalah merupakan ya konten materi yang dielektronikkan seperti itu. Nah, apa bentuk dan jenis dari e-content itu? Sebenarnya e-content ini sudah
kenal oleh kita pada saat awal ditemukannya kaset yang itu berupa suara pita kaset, kemudian berkembang dengan CD dan seterusnya, yang itu bentuk yang dimasukkan di dalam e-content, ada yang dalam bentuk suara, audio, ada hanya dalam bentuk teks, ada yang dalam bentuk visual, atau juga kombinasi audio, visual. Bahkan dengan perkembangan teknologi sekarang ini, format-format konten dalam bentuk PDF, dalam bentuk Word, dalam bentuk Excel, dalam bentuk PowerPoint, atau dalam bentuk aplikasi-aplikasi yang lain, itu bisa kita jadikan sebagai bahan di dalam e-content. Di dalam membuat sebuah e-content, atau nanti mungkin kita perlu dalam bentuk e-modul, ya tentunya banyak aplikasi yang dapat kita manfaatkan. Nah, aplikasi yang berbayar maupun aplikasi yang gratis. Nah, kita sebenarnya di Google atau juga di Microsoft Office 365 itu sudah disiapkan fasilitas yang dapat kita manfaatkan untuk jadikan perangkat atau web tool membuat atau menyusun sebuah e-content. Kalau di Google itu yang bisa kita manfaatkan adalah Google Site. Nah, kalau di Office 365 itu biasanya kita yang bisa kita manfaatkan adalah Sway, atau juga aplikasi-aplikasi yang lain, mungkin Canva itu juga bisa kita manfaatkan. Prezi pun juga kita bisa manfaatkan, Focuskai, kemudian ada yang Flip itu yang lebih kepada nanti e-modul, itu juga kita bisa manfaatkan. Nah, kenapa kita saat ini kita memilih Google Site? Ya, sebenarnya satu kelebihan dari Google Site itu mudah untuk kita pelajari, mudah untuk kita menyusunnya, dan tidak terlalu banyak menu-menu yang mungkin membuat kita itu, waduh, bagaimana ya kok ini mengaturnya. Jadi pengaturan settingannya itu agak butuh waktu dan butuh pemikiran yang lebih seperti itu. Jadi di Google Site ini mudah sekali. Satu yang pertama. Yang kedua adalah dia terintegrasi di dalam Google Classroom, terintegrasi dalam Google ya. Jadi di dalam Google sendiri sebenarnya banyak fasilitas yang dapat kita manfaatkan dalam belajaran. Ada Google Classroom, ada Google Meet yang kita manfaatkan pada tatap maya saat ini. Ada Google Site yang itu bisa kita manfaatkan dalam penyusunan e-content. Baik, Bapak Ibu, saya langsung saja bagaimana cara membuat e-content menggunakan Google Site. Ya, izin share dulu, Pak. Layar. Pak Gutmin, sudah tertampil layar saya? Belum, Pak, belum. Masih nunggu sebentar. Siap. Oke, sudah. Proses masih ya. Begini Pak ya. Sudah tertampil nih Pak ya. Ya. Dalam menyusun menyusun e-content menggunakan Google Site ya. Pertama-tama kita paling mudah kita membuka drive kita. Jadi Google Drive kita. Karena di sana di drive kita sudah banyak web tool yang milik Google yang dapat kita manfaatkan. Langsung saja saya buka di sini. Bapak Ibu bisa nanti kalau misalkan Bapak Ibu sekarang memonitor pakai HP, Bapak Ibu bisa langsung praktik menggunakan laptop ya. Ini tertampilkan Pak ya? Drive saya ya Pak ya? Belum terlihat Pak Saiful. Belum Pak. Ya, ini sudah ya. Nah, ini sudah. Sudah ya? Sudah. Jadi langkah yang pertama kita bisa membuka langsung pada drive kita. Nah, ini adalah tampilan dari Google Drive saya. Kemudian di sini kalau misalnya kita lihat web tool yang disediakan oleh Google di sini banyak sekali. Yang kemarin sudah dipelajari tentang Google Classroom, disampaikan oleh Pak Goodman. Ada kalau misalnya kita mau membuat quiz pakai Google Form, Google Slide untuk sebagai PowerPoint-nya, Google Spreadsheet sebagai Excel-nya, Google Dokumen sebagai
Word-nya ya kalau punya Office 365 dan seterusnya banyak. Nah, kita sekarang akan belajar menggunakan Google Site. Sebenarnya Google Site ini sudah awal-awal saya ingat dulu pernah disampaikan oleh Pak Goodman. Jadi Pak Goodman itu pernah menyampaikan ini loh konten saya menggunakan Google Site. Saya ingat dulu gitu ya Pak Goodman ya, pernah Pak Goodman menyampaikan itu. Nah, jadi ini langkah yang pertama tadi saya ulangi lagi, kita klik tanda plus di sini. Oke, masih proses ini. Oke, kemudian di sini tertampilkan ada Google Dokumen, Google Spreadsheet, Google Slide, Google Formulir. Kita lihat, kita klik di lainnya. Nah, di sini ada Google Site. Oke. Bisa termonitor Pak Goodman? Bisa Pak, bisa. Bisa Pak. Bisa Pak. Ya. Lanjut Pak Saiful. Oke, saya lanjutkan. Kita klik saja Google Site. Oke, setelah kita klik Google Site, kita akan diantarkan pada lembar kosong atau template dari Google Site itu yang langsung dapat kita manfaatkan untuk menyusun e-content. Oke, masih proses. Ya. Oke, ini Bapak Ibu. Jadi katakanlah ini dalam merupakan kanvas atau halaman atau buku lah katakanlah ya, lembaran-lembaran yang nantinya akan kita buat sebagai media untuk menyusun sebuah e-content lah. Tertampilkan seperti ini nih Bapak Ibu. Nah, pertama-tama saya kenalkan terlebih dahulu menu-menu dari Google Site. Di sini secara umum ada 3. Kita lihat sebelah kanan. Di sini ada tema, ada halaman, ada disisipkan. Ini secara umum yang menu-menu besarnya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Ya, kita lihat dulu pertama, kita lihat dari tema terlebih dahulu. Fungsinya tema ini apa? Kita lihat ya. Nah, tema, lah di sini ada bermacam-macam tema. Coba saya praktekkan. Kalau misalnya saya klik Aristoteles, nah nanti akan berubah nanti temanya. Kemudian saya klik diplomat, nanti juga akan berubah. Nah, dan seterusnya. Oke. Nah, seperti ini. Itulah fungsinya untuk menu tema. Untuk halaman di sini, halaman adalah di sini fungsinya untuk kita membuat halaman-halaman dari e-content tersebut. Pada umumnya, e-content yang dibuat atau dimanfaatkan untuk pembelajaran itu secara sistematika, secara sederhana saja. Biasanya ada halaman muka atau halaman depan atau cover. Kemudian ada profil si pembuat konten atau katakanlah kita sebagai guru berarti profil guru. Kemudian kita masuk di, kalau misalkan itu akan kita tambahkan di RPP, boleh. Nah, kemudian masuk di halaman materi dan halaman evaluasi di sini. Nah, coba kita buat halaman-halaman terlebih dahulu, ya. Jadi ini dalam merupakan halaman muka. Bagaimana cara kita membuat halaman berikutnya? Di sini ada tanda plus. Oke. Nah, kita klik tanda plus sini. Nah, halaman baru. Katakanlah misalkan halaman yang kedua adalah nanti mungkin kita buat profil ya. Profil guru. Oke. Selesai. Nah, sudah ada 2 halaman. Sini pasti akan tertampilkan. Ini halaman muka, halaman yang pertama, halaman yang kedua adalah profil guru. Kalau misalnya kita tambahkan lagi, kita berikan halaman berikutnya yaitu misalkan kita masuk pada rencana pelaksanaan pembelajaran atau misalkan saya singkatlah RPP. Silakan Bapak Ibu nanti mau ditulis seperti apa RPP. Kemudian kita tambahkan lagi misalkan masuk pada kontennya, langsung pada materi. Oke. Ya, kemudian evaluasi. Ini secara garis besar sistematikanya Bapak Ibu bisa nanti
bisa mengkreasikan, tergantung dari kreativitas Bapak Ibu, inovasinya Bapak Ibu untuk bagaimana sih konten kita akan tertampil menarik. Halamannya kita berikan halaman apa saja, boleh nanti misalkan kita berikan halaman video belajaran, boleh juga. Evaluasi. Oke. Nah, ini sudah kita selesai membuat halaman. Jadi di sini ada halaman muka, katakanlah cover, profil guru, ada RPP, ada materi, ada evaluasi. Oke, baik. Itu adalah untuk membuat halaman. Tadi tema, kalau tema hanya tampak depannya saja, misalkan sini bentuk tulisannya, lah akan berubah dia. Kemudian saya buat misalkan seperti ini. Nah, dia juga akan berubah dan seterusnya. Ini di pengaturannya adalah di tema. Silakan Bapak Ibu nanti di pencet-pencet aja nanti dicoba-coba mana yang terbaik dan menurut Bapak Ibu menarik seperti itu ya. Oke, ya itu tentang halaman. Sekarang kita awali dari depan terlebih dahulu. Halaman muka pastinya di sini akan memiliki judul halaman. Judul halaman apa? Nah, misalkan saya akan membuat konten tentang statistika. Oke. Ketikkan aja jadi nama konten kita, statistika. Dan selesai. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu, di sini kalau saya sendiri di pojok kiri atas, di sini tambahkan logo. Jadi saya biasanya memberikan logo dari sekolah saya. Ya, saya tampilkan logo dari sekolah saya dan nama sekolah saya. Seperti itu. Misalkan terserah nanti Bapak Ibu akan memberikan logo apa gitu. Kalau misalkan di sini akan kita untuk MGMP, kita berikan logo MGMP bisa seperti itu ya. Coba saya berikan logo. Caranya seperti ini, saya ulang lagi. Nah, setelah membuat judul tadi, kita klik saja di sini, pasti akan muncul di menu ini seperti ini, pojok, tambahkan logo. Saya cari logo di sini, Bapak Ibu, logo yang sudah kita simpan di komputer kita. Oke, saya cari, coba. Oke. Ya, sudah tertampilkan. Di sini ada logo sekolah, kemudian kita berikan nama sekolah kita. Oke. Ini terserah Bapak Ibu fleksibel ya. Boleh mau diberikan nama kita, boleh silahkan. Tapi secara etika ketika kita membuat konten itu akan lebih baik kita sebagai guru tampilkan saja satuan pendidikan kita. Oke, jadi ini sudah tertampilkan seperti ini. Jadi ada logo, kemudian ada satuan pendidikan kita, kemudian di sini ada judul dari konten kita. Kemudian di sini ada ya. Kita coba ubah gambar sini adalah merupakan kita melihat gambar backgroundnya di sini Bapak Ibu. Kalau misalkan saya ubah, di sini ada gambar yang sudah tersedia oleh di Google Site atau juga bisa kita ambil dari eksternal, kita ambil dari luar. Jadi misalkan saya upload dari pilih gambar ini biasanya sudah tersedia di Google Site kita. Oke, ini udah yang tertampilkan tersedia di galeri Google Site-nya. Kita ganti, misalkan saya ganti sini. Ya, nah dia akan berubah. Nah ini udah tampilan dari backgroundnya sudah berubah. Itu. Jadi Bapak Ibu tadi kita membuat halaman sudah, kemudian tema sudah, membuat judul sudah, kemudian kita membuat logo dan satuan pendidikan kita sudah selesai. Setelahnya bagaimana setelah itu? Di cover depan ini Bapak Ibu silakan nanti berikan deskripsi statistika. Ini deskripsi tentang statistika, apa yang akan kita pelajari, atau boleh juga nanti kita berikan peta konsepnya. Coba semoga ada di sini saya peta konsep. Bagaimana cara memberikan peta konsep? Biasanya peta konsep yang saya buat itu saya ubah dalam bentuk gambar.
Coba saya ambil saja dari internet ya. Peta konsep statistika. Saya simpan terlebih dahulu. Oke lah, saya ambil acak terlebih dahulu, nggih. Oke, saya ambil ini. Peta konsep. Oke, ya. Nah, udah kita kembali lagi di Google Site kita. Nah, saya akan memberikan di cover depan atau halaman muka ini, selain judul, saya berikan peta konsep. Nah, peta konsep ini tadi kita set dalam bentuk gambar. Bagaimana caranya? Lah, kita lihat di menu sisipkan. Di menu sisipkan di sini ada bermacam-macam. Kita bisa menyisipkan kotak teks, kita bisa menyisipkan gambar, kita bisa menyisipkan drive kita atau file-file yang ada di drive kita. Kita bisa menyisipkan artinya link-link yang ada di luar, dan banyak sekali di sini nantinya. Ini misalkan saya perkenalkan terlebih dahulu teks yang dapat diciutkan, daftar isi, tombol di sini biasanya kita link ke internal dari Google Site, atau juga pun bisa ke eksternal link yang di luar Google Site. Ntar lagi akan kita bahas satu persatu. Oke, saya akan menyisipkan tadi adalah gambar ya, Bapak Ibu. Saya menyisipkan gambar dari caranya di sini. Di sini ada klik aja sisipkan, kemudian pasti akan muncul seperti ini. Klik saja tanda ini gambar. Oke, gambar, upload. Karena di sini ada gambar tersebut ada di laptop kita di luar. Kita cari tadi gambarnya ada di mana tadi? Tadi peta konsep, coba kita lihat peta konsep. Oke, peta konsep. Oke, dia udah muncul seperti ini Bapak Ibu. Oh ini peta konsep sebelumnya ya. Gak apa, yang penting ada dulu. Yang penting Bapak Ibu udah paham ya caranya bagaimana. Oke. Nah ini adalah peta konsepnya, bisa kita atur, tarik kanan kiri ke bawah juga untuk mengatur presisi dan bagusnya posisi. Oke. Ini sudah selesai Bapak Ibu. Jadi di halaman muka tadi kita berikan judul, logo, nama sekolah kita. Kalau perlu kita dalam bentuk peta konsep. Atau bisa juga Bapak Ibu tidak menyisipkan gambar tetapi menyisipkan teks. Nah, teks seperti ini. Kalau misalkan mau menyisipkan teks, akan kita berikan statistika ini akan kita pelajari selama berapa JP dan seterusnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke profil guru. Nah, sama halnya kita menyisipkan gambar yang ada di halaman muka. Jadi biasanya pada profil guru ini yang biasa kita tampilkan ya foto kita, kemudian sekadar biodata kita. Coba saya masukkan, misalkan tadi di sini saya masukkan lagi gambar. Oke, upload. Saya cari gambar saya dulu. Semoga ada. Oke, saya cari ini dulu. Nah, gambar saya tertampilkan di bawah Bapak Ibu. Bagaimana biar tampil menarik? Artinya terletak di sebelahnya kata profil guru ini. Kita tarik saja. Jadi kita klik, kita tarik, taruh atas sini. Nah, sudah selesai. Ini bisa kita atur juga ukuran dari foto kita, mau diperkecil, mau diperbesar, bisa juga. Kemudian kita sisipkan teks ya, kita sisipkan teks ini nanti mungkin nama kita ya. Kita klik saja kotak teks. Oke, dia akan muncul di sini. Bagaimana kalau misalkan kita ingin munculkan di atas, tarik saja seperti barusan, kita drag aja. Nah, oke.
Ini kita drag tarik ke atas, tab. Udah muncul di sini. Nah, di sini Bapak Ibu. Jadi misalkan Saiful Rahman. Oke, mau kita berikan email kita. Ini tergantung kreativitas Bapak Ibu. Nanti mau dibuat seperti apa biar lebih menarik seperti itu, oke? @gmail.com. Biasanya juga kita tampilkan blog jika ada. Saiful Belajar. Oke, cukup ini dulu, oke? Mau diberikan lengkap dengan nomor WA, alamat, silahkan Bapak Ibu nanti bisa, tergantung dari kreativitas Bapak Ibu. Oke, sudah selesai profil guru. RPP sekarang sama seperti tadi. Jadi secara umum sama. Loh, Pak, ini kalau misalkan saya ingin tampilan background saya diubah, boleh? Boleh, silakan. Misalkan saya ubah, pilih gambar atau upload gambar dari luar berarti ya. Saya cari gambarnya kita atau gambarnya yang berhubungan mungkin dengan statistika. Semoga ada di sini statistika. Udah, yang penting udah gambar yang ada dulu Bapak Ibu ya. Contoh saja nih. Oke. Statistika. Oke, saya berikan gambar ini aja udah. Oke, ya, sudah. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi masing-masing halaman nanti silakan bisa diubah-ubah backgroundnya. Oke, RPP yang dapat kita masukkan, Bapak Ibu bisa dalam bentuk berbagai macam format, dalam bentuk PDF, dalam bentuk Word, atau misalkan dalam bentuk juga gambar. Kalau saya biasanya dalam bentuk gambar, lebih mudah dan lebih ini. Kalau misalkan dalam bentuk PDF, dia akan tertampilkan hanya form PDF-nya saja. Kalau dalam bentuk gambar, berarti nanti RPP kita nanti kita crop atau misalkan kita download dalam bentuk gambar. Sehingga saya download dalam bentuk gambar. Oke, kita ambil misalkan sini ya. Kita sisipkan gambar RPP. Oke, RPP. Saya ambilkan RPP. Nah, sudah. Ukurannya bisa seperti tadi. Jadi Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan halaman. Oke, ini kita tarik. Pak Bowo, mohon izin, masih termonitor, Pak? Lanjut, Pak. Ya. Masih. Termonitor, Pak. Iya. Masih bisa. Jelas, Pak. Oke, Bapak Ibu. Interupsi Pak Saiful. Interupsi Pak Saiful. Iya, Pak. Interupsi waktu kurang 10 menit, Pak Saiful. Oh, siap, Pak. Oke lah, Bapak Ibu nanti bisa diatur dengan ini ya. Nah, oke. Terus materi juga demikian Bapak Ibu di sini. Jadi materi di dalam materi di sini biasanya ada sub halaman ya. Jadi silakan caranya bagaimana cara memberikan sub halaman. Di sini kita klik halaman terlebih dahulu, kemudian kita masuk di materi. Di sini ada di sebelah kanan ada titik 3. Kita klik saja. Lah di sini tambahkan sub halaman. Sub halaman misalkan di sini 1A pengertian statistik. Kemudian kita berikan nah ini sudah tertampilkan. Kemudian yang B pemusatan.
pemusatan dan seterusnya. Oke, Bapak Ibu silakan disesuaikan. Ada berapa sub materi yang akan kita buat? Ada ukuran pemusatan, ukuran letak, ada ukuran penyebaran dan seterusnya. Nah, nanti di halaman masing-masing ini akan nanti kita berikan materinya. Bagaimana caranya? Seperti tadi. Jadi kita bisa menyisipkan gambar, bisa menyisipkan video. Misalkan saya menyisipkan gambar, sisipkan aja. Bukan sisipkan video, misalkan ya. Kita cari video-video yang berhubungan dengan pengertian statistik. Kita ambil aja link dari luar, misalkan ya di YouTube ya. Coba. Oke. Ambillah ini, mungkin ini sebagai materi pengertian dari statistika. Agak lemot. Maaf, agak lemot, Pak. Agak lemot ini. Oke, sambil misalkan linknya ini, Pak. Nah, ini kita copy. Ini kok main. Oke, kita masuk sini. Tadi kita sisipkan saja. Nah, jadi sisipkan menggunakan link Smartkan. Atau bisa juga Bapak Ibu langsung nanti akan mencari di YouTube ya, mana YouTube tadi. Nah, di sini. Klik aja YouTube, kemudian kita cari materi yang berhubungan dengan materi yang akan kita smartkan. Kita smartkan di sini. Kita paste. Oke. Oh ya. Butuh izin. Tidak bisa ini. Bentar. Jadi mohon maaf tidak bisa di sini Bapak Ibu. Jadi intinya nanti Bapak Ibu ketika sudah mendapatkan link dari YouTube, klik saja di sini smartkan ya. Kemudian kita masukkan di copy, kemudian nanti di sini sisipkan. Pasti nanti akan video itu akan muncul. Atau bisa juga dengan cara yang kedua, yaitu di sini Bapak Ibu silakan langsung buka YouTube. Kemudian silakan dibuka materi yang berhubungan atau yang kita inginkan. Misalkan pengertian statistika. Nah, ini sudah ada, ambillah misalkan seperti ini. Ini sudah cocok dengan materi yang kita inginkan. Klik saja, kemudian kita pilih, maka dia akan tertampilkan di sini. Nah, itu kalau misalnya kita menyisipkan konten materi yang ada di YouTube. Bagaimana kita misalkan menyisipkan dalam bentuk teks. Nah, kita klik saja teks di sini. Misalkan di sini tentang pengertian terlebih dahulu. Di sini ada pilihan judul. Kita pakai judul ya. Langsung saja di sini. Oke. Nah, kemudian di bawahnya Bapak Ibu bisa mengketikkan materi yang akan kita masukkan atau kita kulak dari website yang lain. Jadi materi-materi yang ada di website yang lain boleh nanti kita mengcopy pastenya seperti itu. Demikian mungkin Pak Eko, secara umum kita menyusun konten menggunakan Google Site yang sebenarnya ini sudah familiar ya dimanfaatkan oleh para banyak guru ya.
Demikian Pak Eko, mungkin ada sedikit pertanyaan dari Bapak Ibu Guru, kami persilahkan. Baik, monggo Bapak Ibu Guru. Ya mungkin ini karena waktunya sangat Ya. mepet sekali Pak. Oh iya, saya finishing Pak, bahwa bagaimana cara misalkan kita mengirimkan, kalau misalkan kita udah jadi konten kita, klik saja di sini Bapak Ibu publikasikan. Kalau misalkan katakanlah sudah selesai, klik saja publikasikan. Oke, ya kita berikan nama apa misalkan tadi statistika ya, statistika. Oke. Oh sudah ada di sini statistika 1 katakanlah. Oh, udah ada 2, statistika 2. Lah ini udah selesai nih. Jadi ini adalah merupakan link yang dapat kita share kepada siswa kita. Setelah itu kita publikasikan. Nah, kalau sudah selesai mempublikasikan, maka konten kita sudah bisa dilihat oleh orang lain yang mendapatkan link. Bagaimana cara mendapatkan linknya? Kita klik di sini. Ada tanda rantai atau tanda link di sini, klik saja. Nah, kita dapatkan salin link, copy, kemudian kita misalkan kita kirim, misalkan saya kirim ke grup. Oke. Artinya udah link itu udah nanti boleh nanti kita share dimanapun Bapak Ibu. Ya. Nah, tampilannya bagaimana Bapak Ibu? Ini adalah kalau misalkan pratinjau kita lihat hasilnya. Pratinjau, oke. Jadi ini tampilan di desktop ketika kita membuka desktop. Apa tampilan di laptop kita. Kalau tampilan di tablet seperti ini nantinya. Tampilan di HP seperti ini nantinya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini buka halaman muka. Oke, kemudian juga nanti profil guru dan seterusnya. Demikian Pak Bowo, Pak Eko. Siapa Ibu? Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian. Saya tutup terlebih dahulu, share screen-nya, Ya, demikian Bapak Ibu, mohon maaf kurang lebihnya apabila saya memberikan atau sedikit sharing tentang e-konten ini ada kekurangan, bisa nanti kita bahas lebih dalam mungkin di grup atau banyak sih teman-teman juga rekan-rekan di sini yang sudah memahami tentang e-konten menggunakan Google Site ini. Terima kasih Pak Eko, mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saiful. Bapak Ibu demikian penyampaian materi tentang e-konten. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu ingin mendalami hal seperti ini bisa langsung nanti sampaikan melalui blogger nanti di blog mana-mana yang misalnya perlu panjangan ingin menguasai materi mana yang sekiranya belum dikuasai. Nanti kami akan mengirimkan jawaban-jawaban panjenengan nanti ada tempat pertanyaan-pertanyaan mana. Bapak Ibu yang kami muliakan, baiklah kita langsung ke mengikuti acara berikutnya yaitu diseminasi tentang AKM. Kepada beliau Ibu Anik Susi SPD kami persilakan. Monggo Bu Anik. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon waktunya tidak banyak. Saya akan mendiseminasikan hasil dari AKM yang saya peroleh di Surabaya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah membaca apa yang dimaksud dengan ASM itu apa, yaitu di mana AKM itu apa. Kalau dulu kita mengenalnya adalah AKM, sekarang ini berubah ganti nama menjadi AN ya Bapak Ibu, yaitu Asesmen Nasional. Jadi kalau kita mengenalnya biasanya adalah AKM, sekarang sudah berubah ganti lagi menjadi AN atau Asesmen Nasional. Apa yang dimaksud dengan Asesmen Nasional itu? Yaitu di mana program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Kenapa kok perlu adanya AN atau Asesmen Nasional tersebut?
dilakukan karena untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jadi bukan untuk mengukur kemampuan siswanya, tetapi untuk mengukur meningkatkan mutu pendidikan. Sedangkan siapa saja yang nanti mendapatkan atau peserta AN tersebut, kalau di SD itu adalah kelas 5, kemudian kalau SMP itu adalah kelas 8, dan kalau SMA itu adalah kelas 9. Seperti Pak Bowo yang tadi pembukaan bilang, yaitu kita kemarin tanggal 24 sudah melakukan AKM atau AN di seluruh Jember, ya, di seluruh sekolah. Kita juga di SMA 1 juga iya. Tetapi memang yang ditunjuk itu kalau kita kemarin itu mungkin masih belum, karena masih sosialisasi. Nantinya AKM atau AN itu nanti akan diberikan secara acak. Jadi yang menentukan adalah Dapodik. Kita tidak bisa, sekolah tidak bisa menentukan siapa-siapa, atau misalkan kita memilih siswa-siswa kita yang pinter-pinter, tidak. Jadi tidak seperti itu. Karena nantinya akan dipilih secara acak oleh pusat, dan itu kita tidak tahu siapa yang kena nantinya. Kemudian yang paling mendasar, saya tidak terlalu banyak, karena mungkin nanti Bapak Ibu juga sudah pernah membaca yang di-share Pak Bowo di grup MGMP. Yang paling penting di sini adalah bentuk soalnya. Kalau biasanya Bapak Ibu itu kalau menginstrumen pengajarannya di sana itu biasanya hanya 1 atau hanya 2, yaitu IC dengan pilihan ganda. Karena kalau saya jujur, saya pribadi sering menggunakan pilihan ganda. Kenapa? Saya waktu itu mengacunya yaitu untuk ujian nasional. Nah, sekarang ini ujian nasional bukan pengganti, bukan AKM atau AN ini bukan pengganti ujian nasional. Ini yang perlu digarisbawahi. Jadi bukan pengganti ujian nasional AKM ini. AN ini yang diukur yaitu literasi membaca dan literasi numerasi atau literasi matematikanya. Sedangkan bentuk soalnya nanti di sini perbedaannya, kalau ujian nasional itu di SMP, SMA ataupun di SMK. Sedangkan AKM di sini adalah SD atau mungkin kalau ibtidaiyah ya kalau di sekolah Islam, kemudian SMP atau MTS, kemudian SMA dan SMK. Kemudian untuk levelnya tadi sudah saya sebutkan, kalau di ujian nasional itu adalah semua tingkat akhir. Sedangkan untuk AKM atau AN itu adalah kelas 5, 8, dan 11. Sedangkan subjek muridnya itu kalau ujian nasional itu adalah seluruh siswa, kemudian kalau di AKM atau AN itu adalah sampel saja. Kalau SMA itu kalau tidak salah sebanyak 45 siswa nantinya untuk yang kelas 11. Nah, yang membedakan adalah yang paling penting di sini adalah bentuk soalnya atau model soal. Kalau model soalnya di ujian nasional itu mungkin hanya ada 2, yaitu pilihan ganda dan isian singkat. Ya. Tetapi kalau di AKM atau AN ini nanti ada 5 bentuk soal, yaitu yang pertama itu pilihan ganda tetap, kemudian yang kedua adalah pilihan ganda kompleks. Artinya bagaimana pilihan ganda kompleks itu? Kalau pilihan ganda kita sudah pasti pilihan jawabannya adalah 1 yang benar. Tetapi kalau PGK atau pilihan ganda kompleks itu ada mungkin yang Bapak Ibu yang kelahiran 70-an itu mungkin pernah waktu itu menyelesaikan soal semacam itu, di mana pilihan ganda kompleks ini misalkan jawaban A itu adalah 1-2 itu yang benar, atau yang B 1-3 yang benar, dan seterusnya. Atau juga tidak hanya seperti itu, juga bisa benar dan salah bisa juga. Kemudian yang ketiga, bentuk soal yang ketiga itu adalah menjodohkan. Menjodohkan mungkin juga dulu kita sudah sering waktu SD sama SMP, karena saya pribadi SD juga sering mengerjakan soal yang menjodohkan.
Selanjutnya yaitu bentuk yang keempat yaitu isian singkat. Isian singkat di sini misalkan jawabannya kalau di numerasi misalkan 20 seperti itu atau 14 dan seterusnya. Kemudian yang terakhir itu adalah uraian atau isi. Di sini bentuk soal tidak pada satu mapel. Bentuknya yaitu umum. Umum. Jadi apakah yang harus perlu disiapkan untuk kita tahun berikutnya, yaitu berusaha, kemarin seperti waktu saya workshop itu, berusaha memperkenalkan kembali bentuk 5 soal tersebut, 5 bentuk soal tersebut. Kalau biasanya itu hanya 2 pilihan ganda dengan isian singkat, maka sekarang ini ada 5 bentuk soal, yaitu pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Seperti itu. Kemudian yang paling penting lagi kemarin itu yaitu bagaimana kita mengapresiasikan soal itu ke dalam soal AKM. Saya kemarin juga sudah pernah juga diberikan tugas di mana tugasnya itu kita disuruh membuat soal, tetapi karena kita matematika, saya matematika, jadi membuat soalnya yang memang soal yang saya hubungkan dengan matematika. Jadi kalau misalkan kita membuat soal itu berhubungan dengan grafik ataupun data, maka ataupun misalkan gambar orang berenang ataupun apapun itu, di situ nanti harus benar-benar dibutuhkan. Kalau memang ini mengacunya langsung ke soal HOTS nih Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Kalau itu memang tidak berguna, maka gambar tidak perlu. Jadi kita bisa pakai narasi atau literasinya tersebut. Literasi yang dimaksud tidak hanya di bahasa Indonesia saja. Bapak Ibu juga bisa di materi ekonomi atau saat ini yang lagi on beritanya dan seterusnya seperti itu. Jadi seperti itu. Kemudian di sini kemarin juga diberikan contoh-contoh soal, kemudian level-levelnya kalau biasanya untuk level-levelnya, selain itu juga ada yaitu RPP aplikatif. Kalau di sana menamainya adalah Bu Nini itu menamainya adalah RPP aplikatif. Di mana RPP aplikatif di sini itu namanya bukan RPP aplikatif Bapak Ibu, cuma kalau kita itu sesuai dengan pengawas itu adalah RPP yang disederhanakan. RPP yang disederhanakan yaitu yang berupa 1 lembar. Di mana di sana kalau bunyi itu yang paling penting di dalam RPP aplikatif itu hanya ada 3. Untuk yang lain-lainnya itu monggo disesuaikan. Yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran kalau biasanya RPP yang terdahulu itu adalah harus ada ABCD dengan 4C, seperti itu. Tetapi kemarin Bu Nini bilang itu seperti itu. Jadi kita tidak harus menggunakan 4 ABCD dan juga 4C. Tetapi kalau Bapak Ibu guru yang saat ini mengikuti UKG itu wajib harus ada 4 ABCD dengan 4C-nya. Nah itu kadang kita menjadi benturan di dalam hati kita masing-masing. Seperti itu. Ini yang saya alami. Kemudian lagi di sini bentuk soalnya di situ tadi sudah, kemudian RPP juga sudah, kemudian pengaplikasiannya. Kemarin juga diajarkan memang sangat penting kalau yang paling enak itu menggunakan LMS Moodle. Mungkin nanti Pak Bowo bisa mengagendakan kapan kita berlatih bersama-sama menggunakan Moodle, LMS Moodle. LMS Moodle itu yang paling penting karena di sana memang sudah ada bentuk-bentuk soal yang ada yang bentuk menjodohkan, kemudian juga ada yang bentuk
isian, kemudian uraian, PGK, dan pilihan ganda. Jadi kita tinggal memilih saja kalau pakai LMS model, seperti itu. Kemudian lagi di sini nanti Bapak Ibu bisa saya share di grup juga hasil semuanya yang saya peroleh. Di sini juga ada tanya jawab tentang soal AKM, itu apa saja isinya. Kemudian saya tidak banyak-banyak nih Bapak Ibu, soalnya juga jenengan bisa membaca sendiri. Kemudian ini mungkin saya bisa meng-share sebentar sedikit saja tugas AKM, di mana pembuatan soal yang saya buat tugas yang di sini. Bentar, nanti saya share screen. Saya buka dulu kali-kali. Bentar. Bentar, Bapak Ibu. Oh, ini ini saya share screen. Contoh, ini saya share screen dulu. Yang saya share screen ini adalah contoh RPP saya yang saya buat. Di sini contoh, ini juga tugas kemarin. Ini saya memang kita menggunakan RPP-nya adalah RPP daring. Sudah terlihatnya Bapak Ibu di layar jenengan? Ya. Sudah, ini contoh tugas yang saya kerjakan. RPP aplikatif yang diminta sama Bu Nini. Di sini saya berusaha yaitu menggunakan karena saya mengajar di kelas 12, saya menggunakan ini. Jadi seperti ini. Untuk model itu monggo sak kerso. Nah, ini di tujuan pembelajaran biasanya di sini saya menyertakan, tapi yang pasti ada peserta didiknya, seperti itu Bu Nini bilangnya seperti itu. Ini saya ambil yang dimensi 3 nggih. Jadi seperti ini. Dan di sini saya membuatnya di sini RPP 1 dan seterusnya. Ini contoh saja, monggo sak kerso. Ini berusaha 1 lembar, tapi di dalamnya ada yang pertama adalah tujuan pembelajaran, kemudian yang kedua adalah kegiatan inti, kemudian yang terakhir ada di sini adalah evaluasinya ada. Seperti ini. Ini yang RPP aplikatif itu yang penting hanya ada 3 itu. Untuk lain-lainnya itu monggo sak kerso. Jadi seperti itu nggih Bapak Ibu. Tapi yang pasti di sini di kegiatan inti kalau kita memang menggunakan daring maka harus terlihat TPACK-nya seperti itu. Karena sekarang kita semuanya pakai daring. Jadi seperti ini. Nah, untuk saya kenapa ini saya menggunakan LMS, memang kita sudah SMA 1 memang sudah lama menggunakan untuk LMS-nya. Ini saya stop, kemudian saya carikan lagi untuk tugas contoh-contoh soalnya. Bentar ya. Bentar ya Bapak Ibu, saya mencari kok enggak nemu. Tugasnya ini. Mungkin ini saya contohkan. Nah ini. Bentar. Ini saya ambil yang PDF-nya saja. Benar. Oke, ini. Ini saya share screen lagi
Untuk yang saya share screen untuk yang contoh soalnya. Ini mohon maaf kalau ini memang karena memang belum tentu benar juga. Ini saya berusaha membuat di materi statistiknya. Jadi di sini ada data yaitu waktu dekomposisi. Mohon maaf sudah terlihat nggih Bapak Ibu? Ya. Ini contoh nggih Pak Eka. Ini contohnya KD yang saya buat adalah KD-nya untuk statistik. Kemudian di sini yang saya ambil adalah datanya waktu dekomposisi judulnya. Ini saya berusaha membuat contoh soal yang berupa 5 contoh soal nantinya. Kemudian di sini saya membuatnya yang pertama yaitu, nah ini pertama harus mendata dulu. Kemarin itu memang harus kerjakan yang mendata di sini. Di sini ada beberapa pendataannya. LK itu adalah level kognitifnya. IPK-nya di sini Bapak Ibu pasti sudah perso, yaitu indikator pencapaian kompetensinya. Kemudian di sini LLM itu apa? Level kognitif literasi membacanya. Nah, di sini ada beberapa bagian bentuk soalnya. Di sini ada sudah saya centang-centang yaitu PG, PGK, isinya adalah isian singkat, MJD itu adalah menjodohkan, dan U ini adalah uraian. Nah, di sini ada beberapa levelnya. Levelnya di sini apa saja? Nah, ini yang terakhir. Nah, ini. Di sini Bapak Ibu, kalau di sini ada beberapa levelnya, tadi ada level kognitif numerasi dan level kognitif literasi membacanya. Di sini. Nanti saya share juga. Nah, di sini kalau biasanya kita taksonomi Bloom itu ada C1, C2 dan sampai C6 itu, maka di sini untuk level kognitif literasi di sini ada 3, di mana di sini menemukan informasi, kemudian memahami dan mengevaluasi dan merefleksi. Ini yang nomor 3. Kemudian di sini sudah ada subkompetensinya apa saja. Nah, ini nanti yang kita integrasikan soal di dalam sebenarnya tidak perlu kita mengedrill siswa kita. Karena kenapa? Karena memang kita tidak menilai siswa tersebut. Tapi kalau Bapak Ibu mau menyiapkan hanya bentuk soal saja, monggo. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa membuat soal itu level-levelnya seperti ini. Level kognitif literasi membaca itu apa saja. Nah, ini misalkan kalau menemukan informasi, di sana ada yang mengakses dan mencari informasi. Nah, ini masuk yang mana? Kalau berarti nanti LK, berarti LK 1A atau LK 1B. Atau mungkin LK 3, LK itu adalah level kognitif yang literasi tadi, membaca LMM tadi. Nah, ini menganut atau mengintegrasikan yang mana? Apakah LK 1, 2, ataukah 3? Yang mana yang terintegrasi dengan soal Bapak Ibu yang mana? Seperti itu. Kemudian di sini juga ada level kognitif numerasinya. Di sini mengingat contohnya seperti ini. Biasanya kalau numerasi pasti kita adalah bilangan atau di matematikanya. Jadi di sini sama, yaitu level kognitif numerasi itu ada mengingat, mengidentifikasi, dan seterusnya di sini. Ini yang pengetahuan. Kemudian di sini ada juga penerapannya. Nah, penerapan di sini juga berbeda-beda. Seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi ada yang memilih strateginya itu menentukan operasi apa dan seterusnya. Oke. Nah, ini penalaran di yang ketiga. Mohon maaf. Nah, seperti ini. Ini contoh-contoh ya. Kalau ini contoh yang saya buat, ini menjodohkan. Nah, mungkin yang perlu Bapak Ibu adalah yang di sini PGK-nya. Pilihan ganda kompleks. Nah, ini saya dari gambar ini saya berusaha membuat soalnya. Nah,
perhatikan jenis. Nah ini saya pakai benar dan salah, bukan jawaban 1, 2, 3 atau 1, 2 dan seterusnya seperti waktu Tempoe dulu. Nah ini kalau saya membuatnya benar dan salah. Ini contohnya. Apakah diizinkan? Boleh, enggak apa-apa. Nah ini nanti jawabannya di dalam aplikasi Moodle itu nanti Bapak Ibu bisa memberikan, jadi nilai siswa itu tidak selamanya 100 kalau sudah di pilihan ganda kompleks. Jadi mungkin kalau ada siswa yang menjawab di A itu adalah benar, maka dia mungkin yang ketiga benar, maka adalah nilainya adalah 75%. Seperti itu. Atau misalkan siswa itu 2 yang benar jawabannya, maka 50%. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kalau isian singkat sudah pasti nilainya adalah 100 juga. Jadi bentuk soalnya seperti itu. Mungkin berapa soal yang harus dikerjakan dari siswa, saya stop nih. Berapa soal yang harus dikerjakan untuk anak kita kelas 11 yaitu sebanyak 30 soal. Mungkin itu saja Pak Bowo dari saya untuk diseminasi AKM ini. Mungkin nanti saya kirimkan ke Pak Gudmen biar dimasukkan di blog seperti itu untuk hasil dari workshop saya kemarin. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kekurangan dari saya. Terima kasih Bu Susi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Susi atas materi yang telah diberikan. Demikian Bapak Ibu guru serta MKMP Matematika dan Insinyur yang telah menyampaikan atau disampaikan tentang diseminasi AKM atau AN. Bapak Ibu yang kami muliakan, mohon maaf Bapak Ibu, perlu kami sampaikan untuk absensi itu akan kami share setelah acara ini. Ya, karena memang kami persiapkan untuk itu agar supaya panjenengan bisa mengikuti hal ini sampai tuntas. Kemudian, kalaupun nanti misalkan bagaimana penilaian kita nanti untuk sertifikat dan lain sebagainya, tentunya penilaian itu jelas Bapak Ibu. Semua yang tercover di sini, semua yang terupdate di sini, yang sudah direkam, itu akan nampak siapa Bapak Ibu guru yang hanya absensi saja. Sebab gambar di sini munculnya panjenengan, ini semuanya tercover Bapak Ibu. Jangan khawatir bahwa kami juga akan memperhitungkan untuk mengeluarkan sertifikat itu. Jadi bagaimana berapa persentase keikutsertaan panjenengan di dalam MGMP ini. Karena apa Bapak Ibu, selama ini yang kita lihat, peserta itu hanya datang absen berapa kali sudah mendapatkan sertifikat. Ini sangat tidak adil kalau kita lihat seperti itu. Nah, kami sudah sepakat dari tim bahwa dalam daring ini atau pembelajaran jarak jauh ini, PJJ ini kesempatan kami untuk melakukan proses untuk menyiapkan sertifikat itu. Berapa persen keikutsertaan panjenengan dalam setiap kegiatan MGMP? Saya kira seperti itu Bapak Ibu. Kami mohon maaf sekali lagi, nanti absensi kami share setelah pelaksanaan ini sampai kami batasi nanti sampai jam setelah Isya nanti. Jadi begitu Bapak Ibu. Selanjutnya sedikit sekarang ada informasi dari Pak Gudmen kaitannya dengan implementasi tentang blog. Ya, jadi Bapak Ibu, nanti di blog itu panjenengan menerima banyak informasi Bapak Ibu. Pusat informasi dari MGMP semua pelaksanaan mulai awal sampai sekarang. Panjenengan bisa melihat di blog yang kita share nanti ke panjenengan. Jadi panjenengan tidak usah khawatir, misalnya seperti Bu Ani menjelaskan materi tadi, itu apa AN itu yang sebenarnya, nanti materi-materi akan di-share, akan ada di blog. Jadi panjenengan bisa mendownload di situ materi-materi yang ada, contoh-contoh semua, contoh soal dan lain sebagainya. Kemudian seperti tadi Pak Saiful juga menyampaikan materi, juga Pak Saiful nanti akan menyampaikan di blog itu semua. Jadi panjenengan tidak usah khawatir, semua apa yang disampaikan pada saat pelaksanaan MGMP ini, panjenengan bisa mengcover semuanya di blog. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah kita punya Pak Gudmen, punya Pak Bowo, punya Pak Saiful, punya Bu Ani, punya teman-teman yang lain yang bisa mengcover semua tentang penguasaan IT ini Bapak Ibu. Kemudian nanti saya minta juga kepada guru-guru yang muda seperti Pak Andi, ya, Pak Sandi dan lain sebagainya. Ini kami mohon juga Bu Tita, ini juga kami berharap beliau-beliau itu nanti bisa masuk ke dalam tim untuk pengolahan dalam tim IT kita.
Ya, saya kira itu Bapak Ibu sebagai tambahan dari kami. Kemudian monggo Pak Goodman bisa diimplementasikan tentang blog Pak Goodman. Saya berikan waktu sekitar 10 sampai 15 menit sebelum kami tutup. Monggo Pak Goodman. Terima kasih Pak Eko. Apakah Pak Bowo tidak menyampaikan lagi tentang blog? Langsung peluncurannya saya, Pak Bowo. Halo Pak Bowo. Kenapa Pak? Iya, kenapa Pak? Apakah Pak Bowo tidak memberikan pengantar lagi tentang blog? Apakah langsung saya tampilkan blog kita, blog MGMP? Oh iya. Saya kira langsung aja Pak. Langsung aja Pak Goodman. Baik, langsung Pak aja Bowo. dengan bagaimana melihat untuk mencari informasi di blog. Monggo, silakan. Terima kasih untuk Pak Bowo, Pak Eko, dan Bapak Ibu semuanya. Pengurus MGMP beberapa waktu yang lalu sepakat ingin membuat blog agar MGMP Matematika informasinya bisa tersampaikan kepada seluruh peserta MGMP, bahkan kepada di luar peserta. Baiklah, saya akan berbagi layar sebentar dulu. Sebentar Bapak Ibu, saya akan bagi layar. Oke, sebentar Bapak Ibu ya, sedang proses membagikan layar. Masih agak lambat. Belum ya? Iya. Sama. Iya. Kalau sudah demikian Lola. Lola, betul. Iya. Belum terlihat Bapak Ibu ya? Belum ya? Apakah? Belum. Belum ya? Belum. Oh. Agak lambat ya? Iya, biasa Pak. Iya, saya. Jam sekian itu sudah banyak yang pakai jadi. Oke, sabar Bapak Ibu, saya sedang berbagi layar. Ini masih sembunyi, belum muncul ya? Lama ya? Belum. Masih belum Pak Goodman? Belum. Kalau Bu Ani ahli daring Pak. Belum ya? Atau sehentikan saya coba lagi ya, kok agak lama, biasanya cepat ya. Mana aja Pak Goodman, dibuka terlebih dahulu, jadi kita langsung share screen gitu enak, kayak saya tadi Pak Goodman. Oke Bu, sebentar. Ini saya buka terlebih dahulu, baru share screen. Oke. Kalau langsung biasanya nggak tahu. Sudah ya? Masuk. Ampun. Oke, siap. MGMP bukan, ini my blog. Sorry, bukan ini linknya, sudah. Saya cari MGMP, oh ini. Oke, saya akan tunjukkan ini blognya MGMP Matematika. Ini saya klik blognya, ya. Nah, ini linknya Bapak Ibu. Jadi MGMP, nah ini, ya. Nanti linknya akan kami share di grup. Nah ini, ya. Nah, ini jadi ini link. Bagaimana Bapak Ibu sudah terjelas? Sudah jelas dilihat? Sudah? Sudah ya. Sudah. Jadi ini adalah alamat link ya. MGMP Matematika ya. Kabupaten Jember. SMA Kabupaten Jember. Oke. Kemudian di sini sudah sebelumnya saya jelaskan dulu pengisi konten adalah sementara saat ini disepakati aja adalah pengurus MGMP. Jadi pengurus MGMP yang bisa mengisi kontennya, hanya maaf ini belum mengganti nama di profil jadi masih ada. Ini adalah pengurus tapi cuman belum mengganti data ya. Jadi ada Pak Andi, ada Pak Eko, ada Bu Farida, saya sendiri Pak Goodman, Pak Bowo, Pak Sandi, Pak Saiful belum bergabung di kontributor tapi sudah diundang ya. Jadi untuk sementara pengisi konten adalah seluruh pengurus MGMP. Kemudian Bapak Ibu yang ingin menambah konten bisa memberikan materinya ke kami, nanti kami akan upload di blog ini ya. Oke, akan saya sampaikan dulu tentang info ya. Di sini info ya. Oke, Branda, ini Branda Almanan. Ini profilnya ya. Nah, ini. Jadi ini kegiatan-kegiatan yang pernah kita rekam dulu ya. Sini sebagai slide aja ini sebagai slide aja. Nah, ini sosialisasi asesmen nasional boleh dibaca di sini semua nih ya Bapak Ibu. Kemudian untuk laporan MGMP, klik aja laporan MGMP. Nah, di sini sudah ada bulan Agustus ya. Bulan Agustus 2009 Bapak Ibu tinggal klik aja di sini laporannya.
Lalu tinggal bisa ada melihat videonya, ada juga video biasanya di bawah. Ini ada video kegiatan MGMP, ya. Jadi Bapak Ibu seperti itu. Saya kembalikan lagi ke sini. Kemudian di sini ada video pembelajaran. Nah, video pembelajaran. Bapak Ibu yang mempunyai channel YouTube, ya, ini terbuka. Silakan Bapak Ibu anggota MGMP yang mempunyai channel YouTube bisa memberikan ke kami. Nanti kita akan sampaikan di blog ini, Bapak Ibu. Ya, ini bank soal belum semua dilengkapi karena masih sedang proses, baru hanya beberapa, ya 1 minggu 2 minggu lah ini baru kita persiapkan Bapak Ibu, ya. Secara umum seperti itu. Kemudian di sini video pembelajaran, ya. Silakan di sini Bapak Ibu bisa melihat, tinggal diklik lalu masuk. Jadi intinya ya seperti biasanya. Jadi bagaimana kita mengakses blog. Jadi ini adalah blognya MGMP Matematika SMA Kabupaten Jember. Jadi yang berhak mengisi sementara ini adalah kontributor atau pengurusnya MGMP. Jadi kalau Bapak Ibu ada ingin menyampaikan sesuatu materi ditampilkan di blog, ya kita pengurus dengan senang hati mengupload materi itu di blog ini Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Oh ya, sebentar Bapak Ibu sebelum ini contoh konten yang melengkapi yang disampaikan Pak Saiful tadi, ketepatan saya sudah menyampaikan, sudah saya sampaikan di grup pengurus mungkin, ya contohnya ini mungkin Bapak Ibu, contoh karena Pak Saiful sudah ini tadi grup pengurus, atau Pak Bowo mungkin, maaf Pak Bowo ya, saya buka Japri ya, atau bentar, saya buka blog saya sendiri aja, contoh konten yang sudah saya buat, karena Pak Saiful tadi sudah menginformasikan, saya sudah membuat sebetulnya konten. Nah, ini blog saya. Lalu konten itu sudah saya buat sendiri. Di sini ada trigonometri. Saya buat ini konten trigonometri. Ini Bapak Ibu. Ini lihat ada situs google.com. Ya seperti kata Pak Saiful tadi ada logo. Ya, saya buat ada inovator, daftar isi, video, kuis. Ini silakan Bapak Ibu yang melengkapi. Saya lengkapi semua seperti ini. Ya, kalau halaman 1, saya belum mengganti judulnya seperti itu. Bisa diisi halaman 1. Ya, tentang trigonometri. Bisa dilanjut ke sana. Ini sebagai penggunaan tombol tadi yang disampaikan Pak Saiful. Tombol masuk sana seperti ini. Ya, oke. Nah, ini sebagai contoh konten yang saya buat. Jadi Google Sheet itu sebaiknya per pokok bahasan Bapak Ibu seperti yang disampaikan Pak Saiful tadi, ya. Saya kembalikan ke Pak Eko. Demikian Pak Eko tentang informasi blog MGMP Matematika Kabupaten Jember. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan Bapak Ibu. Ya. Bolehkah saya bertanya? Ada yang bertanya Bapak Ibu? Ya, monggo, Pak. Pak Gunmen, untuk pengisian konten blog, apakah dibatasi khusus pembahasan MGMP Matematika, ataukah boleh misalkan punya pemikiran atau sharing atau hasil survei tentang matematika? Apakah ada batasan ataukah tidak? Oke. Terima kasih. Terima kasih. Untuk bisa menjawab ini Pak Bowo sebagai Ketua MGMP. Silakan Pak Bowo. Yang tanya tadi siapa ya? Pak Edi. Oh, Pak Edi. Pak Edi. Ya, tidak kelihatan dari sini, mohon maaf. Ini pojok kanan. Pak Edi. Ya, jadi untuk pengisian blog monggo kerso selama itu ada kaitannya dengan pembelajaran, ada kaitannya dengan ilmu khususnya matematika ataupun boleh ilmu umum. Yang penting kita akan menghindari hal-hal yang bersifat sara dan lain sebagainya. Jadi monggo silakan mengisi selama masih ada kaitannya dengan kegiatan pembelajaran ataupun kegiatan pendidikan secara umum. Itu Pak saya kira itu Pak Gutman. Monggo dilanjut. Oke, silakan Pak Eko. Terima kasih. Pak Edi, makasih Pak Edi. Mungkin ada yang lain. Izin Pak Bowo, izin Pak Gutman, usulan Pak Gutman atau Pak Bowo. Iya Pak Eko. Oke.
apa yang disampaikan barusan, Pak siapa yang bertanya barusan? Jadi mungkin blog kita, Pak Edi. Jadi blog kita MGMP akan lebih baik juga selain materi-materi tentang yang berhubungan dengan matematika, mungkin artikel-artikel populer atau artikel-artikel bebas yang memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Bowo tadi berhubungan dengan pelajaran, itu akan lebih baik juga bisa kita publikasikan. Dan insya Allah itu untuk teman-teman yang mungkin butuh publikasi di penilaian publikasi populer, insya Allah blog yang itu dibuat oleh MGMP itu sudah diakui oleh tim asesor, tim penilai, Pak. Oke. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Saiful. Mungkin Putri Mulyani mungkin ada masukan mungkin Putri, senior kita ini. Monggo Putri, mungkin ada hal yang perlu ada masukan untuk kita. Ya, silakan Putri. Monggo Putri. Putri Mulyani. Saya pikir sudah cukup. Terima kasih. Mikrofonnya belum. Terima kasih Putri. Ya, terima kasih. Sudah masuk. Ya, terima kasih. Cukup. Saya tunggu Putri karya-karya panjenengan di blog. Mungkin bisa untuk sebagai referensi teman-teman Putri. Kemudian Bu Barokah juga Bu Wahyu mungkin ada masukan Bu dari SMA 2 ini. Masih. Halo. Ini guru-guru senior kita yang mungkin nanti bisa memberikan masukan yang bisa kita jadikan referensi kita nanti. Sementara dari saya belum ada, Pak. Kami tunggu Bu Wahyu, Bu Barokah, Pak Andoko, Bu Nur Kamari mungkin. Matur nuwun Pak Eko. Matur nuwun Bu Wahyu. Mungkin Pak Andoko atau Bu Nur mungkin yang dari SMA 4. Mungkin dari SMA 3, mungkin Pak Toto. Pak Toto. Jadi monggo Bu Nur. Pak pasrah Pak Eko. Ya kok pasrah. Monggo Pak Andoko, mungkin Pak Andoko, monggo Pak Andoko. Monggo Pak Andoko dari SMA 4 mungkin mewakili. Manut saja sudah, saya dukung semua programnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Andoko. Kemudian dari SMA 3 ini saya panggil. Biasa absen aja nih sekalian ini. Dari SMA 3 Pak Toto, Pak Bu Tripeni. Tripena ya, Tripena. Bu Tripena. Monggo kerso Pak. Bu Teri. Monggo Pak Toto, gimana Pak Toto? Monggo kerso, sudah hebat-hebat semua. Saya banyak belajar dari sini. Saya monggo mawon. Lanjut. Bu Wahyu Triana mungkin, Bu Wahyu Triana mungkin. Ini saya absen ini. Pak Eko menambahkan yang dari Pak Eko menambahkan Pak Eko. Bapak Ibu yang mau mengambil sertifikat monggo nggih. Biar segera habis sertifikatnya. Terus kemudian di Matenur ini kami mohon yang dari Bapak Ibu guru dari SMA swasta ya. Salah satu mungkin bisa memberikan masukan. Monggo, Bapak Ibu yang dari SMA swasta terus. Ada yang muncul ini ya. Saya dari swasta, biar saya menunggu saja Pak Eko. Ini yang dari SMA Al-Azhar, mungkin SMA mana ya, Muhammadiyah, mungkin SMA mana ya. Ini monggo, mungkin ada masukan. Jadi tidak di apa ya, MGMP kita itu tidak hanya sepertinya untuk hanya guru-guru negeri ini. Mohon yang dari swasta juga monggo ikut urun rembuk ya dalam ini pengembangan MGMP kita. Karena para pengawas itu pun juga bahwa ini semuanya untuk kita semua, Bapak Ibu. Tidak ada perbedaan antara negeri swasta, Bapak Ibu ya. Jadi ini semua adalah untuk pengembangan guru matematika di Kabupaten Jember. Mungkin Bu Endah Panca mungkin ada masukan Bu Endah. Bu Endah, monggo. Mikrofonnya nggak nyala Bu Endah. Bu Endah, mikrofonnya mic-nya masih merah. Mic-nya masih.
masih mumpung ada waktu. Oh, saya kira tidak. Oke, monggo bersama. Baik Bapak Ibu, saya kira waktu. Mungkin saya nambahkan sedikit Pak Eko. Pak Eko, mungkin saya nambahkan sedikit. Ya, untuk Bapak Ibu guru yang sudah tergabung, khususnya yang senior-senior dari SMA negeri maupun swasta, untuk tahun pelajaran ini, tahun 2020-2021, saya yakin banyak guru-guru baru, guru-guru milenial yang tergabung. Contoh misalnya di SMA 1 itu ada sekitar penambahan 3 sampai 4 guru. Kemudian di SMA 4 itu juga ada penambahan, SMA 2 juga ada penambahan guru. Monggo dimotivasi untuk Bapak Ibu senior supaya bisa bergabung dalam kegiatan MGMG. Itu Pak Eko, terima kasih. Mohon maaf Pak Bowo, kalau di SMA 1 sudah gabung semuanya. Nggih, matur nuwun. Alhamdulillah sudah gabung. Nggih. Baik Bu Ani. Maksudnya Pak Bowo itu begini Bu, memang di SMA juga banyak ya sebenarnya. Saya pengennya malah dari SMA 1 yang muda atau tidak hanya SMA 1 nggih, itu yang muda-muda itu bisa menularkan ilmu baru seperti misalkan kalau ada pembuatan film yang film sampaian video itu yang bagus, itu yang mudah untuk kita itu bagaimana monggo gitu. Itu saya inginnya ke sana. Jadi regenerasi. Ya, jadi betul Bu Ani. Jadi untuk pemateri itu tidak harus dari pengurus dari kita, tetapi untuk pemateri monggo Bapak Ibu yang punya ide yang perlu disampaikan ke Bapak Ibu yang lain, monggo. Kita mengenal junior atau senior. Itu Pak. Yes, betul. Ya, baik, terima kasih Pak Bowo, Bu Ani. Dari pengalaman saya lihat pada saat kita membina guru-guru PPG, mahasiswa PPG itu luar biasa ya, hasil video pembelajarannya, kemudian kaitannya RPP dengan video pembelajaran, ya pembuatan RPP-nya itu luar biasa. Jadi sebenarnya yang muda-muda itu banyak ya, di SMA 1, SMA 2, SMA 3, SMA Bulu, SMA Encong dan sebagainya. Sebenarnya banyak yang muda-muda. Nah, kami mohon kepada Bapak Ibu guru yang katakanlah yang milenial tadi yang disampaikan oleh Pak Bowo, mohon untuk urut rembuk lah, memberikan sedikit bisa menjadi pemateri. Ini yang saya paksa ini Bu Tita ini. Bu Tita ini sekarang masih sibuk, masih mengikuti di Malang, jadi beliau masih belum bisa memberikan materi. Ini dalam Bu Tita sudah saya target, saya minta untuk ini pembuatan RPP yang dikaitkan dengan pembuatan pembelajaran. Jadi ini yang saya tugaskan, mungkin insya Allah nanti beliau akan menyampaikan pemateri sebagai pemateri nanti. Kemudian Bapak muda yang seperti Pak Andi ya, Pak Andi dari SMA Negeri Jenggawa ini juga berprestasi ya. Pak Sandi juga ini kan, kalau Pak Saiful sudah masuk guru muda ya Pak Saiful ini. Oh iya, Pak Andoko ini juga masih muda sebenarnya. Ini juga harus baik, saya kira cukup Bapak Ibu, saya kira sudah cukup waktunya, sudah jam 2 siang ini lebih 8 menit, maka mungkin sudah tidak ada masukan lagi. Kita cukupkan acara pada siang hari ini. Namun sebelum kita tutup, mari kita baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, kami sebagai pembawa acara dan yang memandu acara ini, apabila ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu, videonya dinyalakan, kita foto bersama. Bapak Ibu silakan videonya dinyalakan, kita foto bersama. Silakan Bapak Ibu, videonya dinyalakan semua, kita foto bersama. Pak Eko, videonya belum nyala. Pak Eko, kita akan foto bersama dulu. Sudah semua? Silakan. Video dinyalakan. Tolong videonya dinyalakan. Kita akan foto bersama sebelum ditutup. Ya, sebelum. Oke. Saya akan foto ya. 1, video sudah nyala Bapak Ibu. Silakan senyum. 1, 2, 3. Oke, akan saya share di grup. Terima kasih Bapak Ibu.
kayak video, kayak foto